Dan ini adalah bibit cabutan yang telah kita tanam sekitar 10 hari yang lalu ya teman-teman ya. Dan kita akan melihat perkembangannya setelah 10 hari kita tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mas Tony di channel Porang Ukit tentunya. Dan bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan pada hari ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Di video kali ini kita akan mereview tanaman porang dari cabutan yang kita tanam di bulan Januari kemarin teman-teman ya. Namun sebelum kita melihat perkembangan bibit dari cabutan, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menanam bibit cabutan di bulan Februari ini teman-teman ya. Untuk menanam di bulan Februari ini teman-teman ya, semua harus kita perhitungkan teman-teman ya. Baik itu bibit dari apa ataupun lahan seperti apa, itu akan kita perhitungkan. Oke Pak, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Pak ya. Yang di bawah itu, yang berada di kanan bawah itu, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan jika Anda menyukai video ini, tekan tombol like yang ada di kiri bawah. Jika berkenan, silahkan Anda share, bagikan video ini ke teman-teman kita agar kiranya bisa bermanfaat bagi teman-teman kita yang memerlukannya teman-teman ya. Oke, dilanjut Pak ya. Untuk pertama itu persiapan bibit teman-teman ya. Bibit sebelum kita tanam dari bibit cabutan, baik itu umbi ataupun bibit dari katak, itu yang telah kita semai ataupun itu dapat dari hutan, sebaiknya itu dikarantina dulu ya Pak ya. Sebaiknya dikarantina terlebih dahulu sekitar beberapa hari agar kiranya dia mengeluarkan akar baru seperti ini Pak ya. Ataupun jika terasa sudah kuat untuk dipindah ke lahan, itu sudah aman Pak ya. Dan pertanyaannya, mengapa harus kita karantina? Karena melalui karantina ini, bibit ini lama-lama itu akan menua teman-teman ya. Bibitnya akan tua dan dia tidak lembek, dia kaku teman-teman ya. Setelah kaku seperti ini teman-teman ya, ini sudah layak dipindahkan ke lahan teman-teman ya. Sudah siap dipindah ke lahan. Bibit saya ini sudah berusia sekitar 10 hari dari kemarin itu teman-teman ya. Karena belum hujan, belum saya tanam. Dan ini sudah mengeluarkan akar baru teman-teman ya tentunya. Selanjutnya untuk lahannya Pak ya, itu yang dari bibit cabutan dari katak mini itu saya sarankan untuk ditanam di bawah naungan. Di bawah naungan Pak ya, agar tidak terkena sinar matahari langsung. Dan untuk umbi yang seperti contoh ini, itu bisa kita tanam di lahan tanpa naungan Pak ya. Seperti ini, yang masih kuncup ya Pak ya. Ya. Dan kita lihat untuk yang di bawah situ ya teman-teman. Nah yang di situ, kita ke situ. Jadi di sini ada 2 tempat teman ya. Di sini dan juga yang di bawah situ. Kan tapi cuma dikit-dikit teman ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi bakal enggak. Ya, teman. Nah ini teman-teman ya. Karetnya udah penuh ini. Ini ada karet karena di sini pada umumnya ini kebun karet teman-teman ya di wilayah saya ini. Dan alhamdulillah teman-teman ya, sudah ada tanda-tanda untuk hidup teman-teman ya. Jadi ini yang kita tanam sekitar 10 hari yang lalu ya teman-teman ya.
Nah ini seperti ini teman-teman ya. Dan alhamdulillah teman-teman ya. Akan tetapi perlu diingat, untuk menanam bibit dari cabutan itu sebaiknya di bawah naungan teman-teman semua ya. Di bawah naungan. Mungkin seperti ini, seperti punya saya ini di bawah naungan pohon karet yang sudah banyak mati teman-teman ya. Bisa dilihat teman-teman. Nah ini di sekeliling itu sudah banyak mati. Nah, akan tetapi dia masih bisa hidup dan juga bisa besar teman-teman ya. Itu contohnya. Nah itu. Jadi tidak begitu rimbun teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Intinya di bawah naungan teman-teman ya. Dan akan tetapi kalau kita tanamnya dari umbi seperti ini teman-teman ya, ini masih bisa langsung di lahan tanpa naungan teman-teman ya, langsung di lahan terbuka. Ini bisa teman-teman ya. Nah ini sekali tanam langsung menunjukkan akarnya teman-teman. Dan ini sudah menimbulkan tunas baru, yang artinya bentar lagi dia akan hidup teman-teman ya. Dan ini kita letakkan di sini saja ya. Nah ini. Untuk cara tanamnya ini kalau saya ini begini ya Pak ya. Jadi ini yang di bawah teman-teman ya. Ini kalau saya loh ya. Udah gini aja sudah bisa tumbuh dia. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan yang ini teman-teman ya, ini saya tanam sekitar 40 hari yang lalu teman-teman ya. Hampir 2 bulan. Jadi sudah menimbulkan tunas kedua. Ini bisa kita lihat sudah tumbuh tunas kedua teman-teman ya. Ini juga dari bibit cabutan tadinya. Nah, itu sama semuanya itu. Jadi yang di sini saya fokuskan untuk yang bibit cabutan teman-teman ya. Dan alhamdulillah teman-teman ya, ini walaupun dari cabutan semuanya sudah pada tumbuh. Nah seperti itu semuanya cabutan dulunya ya teman-teman. Nah itu cabutan. Itu cabutan ya, dari sini yang ketinggalan itu ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini dan juga ini. Nah ini sisa katak yang kemarin teman-teman ya. Itu juga itu. Nah itu. Nah ini. Jadi ini teman-teman ya, yang saya cabutin itu bukan dapat dari siapa-siapa, tapi ini terbukti ini memang punya saya ini teman-teman ya, yang saya tanam tahun kemarin. Nah ini masih ada sisa-sisa. Nah ini akan tetapi berserakan teman-teman. Oke teman-teman semua, untuk ya mau tanam di cabutan di bulan Februari ini tak usah ragu teman-teman ya, nggak usah ragu. Dan menurut saya dia cukup bagus perkembangannya. Dan tahun depan itu kita sudah punya bibit teman-teman ya. Kalau nggak tanam ya kita belum punya bibit untuk tahun depan. Yang intinya untuk kita tanam di bulan Februari ini teman-teman ya, khususnya dari bibit cabutan yang kecil-kecil seperti ini, untuk katak seperti ini, itu saya rekomendasikan untuk tanam di bawah naungan teman-teman ya. Di bawah naungan agar kiranya dia ini cepat pertumbuhannya, mungkin seperti itu ya, cepat hidup, cepat pertumbuhannya. Dan kalau untuk lahan tanpa naungan itu nanti bisa-bisa sekali terkena sinar matahari itu bisa mati teman-teman ya, untuk bibit cabutan.
Itu mungkin seperti itu teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Dan bagi teman-teman yang baru gabung di channel saya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan kesimpulannya teman-teman ya, untuk bibit yang kecil-kecil itu kita tanam di bawah naungan. Untuk umbi itu bisa langsung di lahan tanpa naungan teman-teman ya. Akan tetapi kita karantina terlebih dahulu sehingganya sudah mampu untuk dipindah lahan seperti ini teman-teman ya. Dan video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya pemula seperti saya dan juga untuk teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa kembali di lain waktu. Dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada salah, itu datangnya dari saya, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.